Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini rasa syukur yang tidak pernah kita lupakan kita akan sampaikan kepada Tuhan, agar senantiasa apa yang Dia sampaikan kepada kehidupan kita mampu menerima dan dikuatkan untuk dapat melakukannya. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan pada hari ini atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Mampukan kami untuk menerima dan membawa sukacita dan kekuatan kepada kami ketika kami menyampaikan dan menerima kabar baik yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkannya dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah kami bacakan kepada kita sekalian di hari Minggu ini, dengan tema yang diberikan adalah Raja yang akan datang. Shalom dan selamat hari Minggu. Di hari Minggu ini rasa bahagia dan sukacita tetap kita miliki. Kekuatan, pengharapan, iman menjadi milik setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia dan berserah diri kepadanya. Pada hari Minggu ini, bagaimana kita diingatkan dan disegarkan kembali oleh satu kabar yang membawa sukacita bagi kita. Pernahkah kita mendengarkan kabar sukacita? Pasti pernah. Kabar sukacita itu akan membentuk jiwa dan raga kita bersorak-sorai. Apakah contohnya kabar sukacita yang pernah kita dengar ataupun kita terima? Tentu di ibadah KKR kita di hari Minggu ini, adik-adik kita di KKR boleh kita tanya satu persatu, apakah yang pernah mereka alami ketika mereka mendengar kabar sukacita yang mereka nanti-nantikan diwujudkan oleh kedatangan ataupun pemberian sesuai dengan permintaan mereka, baik kepada orang tua atau di sekolah dan lain sebagainya. Intinya saudara-saudara, di hari Minggu ini bagaimana kita sangat bersuka cita ketika kita memperoleh kado, bagaimana kita sangat bersyukur ketika nilai kita baik dan lain sebagainya. Dan apalagi ketika kita menanti-nantikan hari libur, bisa bangun siang, bisa liburan dan keluarga dan lain sebagainya, itu pasti membawa sukacita bagi adik-adik kita. Tapi ada satu kabar yang lebih membuat sukacita hidup kita ketika di hari Minggu ini adik-adik kita ajak bagaimana mempersiapkan diri mereka untuk menerima Raja Damai yang digaungkan ke dalam kehidupan mereka, yang akan kita persiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terlebih-lebih kalau kita melihat bagaimana teks kita di ibadah Minggu hari ini, bagaimana kita diingatkan dengan nubuatan tentang kedatangan seorang Mesias. Pasti orang Israel sangat bersorak-sorai, mereka sangat gembira, sangat bangga sekali. Kenapa mesti mereka bergembira? Karena dalam kehidupan orang Israel, mereka sudah menanti-nantikan begitu lama siapa yang menjadi raja, yang memiliki kedamaian, yang memiliki jiwa keadilan, yang memperhatikan, yang mengasihi, dan bisa membawa mereka ke dalam keselamatan. Ketika kabar ini diberitakan kepada mereka, tentu bangsa ini sangat bersorak-sorai. Tentu bangsa Israel sangat bersuka cita karena apa yang mereka doakan, apa yang mereka harapkan saatnya akan diberikan kepada kehidupan mereka.
Kebanggaan mereka ini tentunya karena memang mereka sudah sangat rindu seorang raja, seorang pemimpin yang beda dengan pemimpin-pemimpin dunia yang selama ini ada di tengah-tengah mereka. Mereka mau yang lebih lagi dari apa yang mereka lihat selama ini, yaitu apa yang mereka harapkan, apa yang mereka imani akan diberikan untuk memberikan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan mereka, yaitu Raja Damai. Raja Damai ini akan datang. Wow, kita lihat pasti bangsa ini sangat bersuka cita. Mereka mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Raja yang mereka nantikan. Kalau demikian bersorak-sorainya mereka, kalau demikian gembiranya mereka, jadi apakah yang harus mereka persiapkan untuk menanti kedatangan Raja bagi kehidupan mereka? Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah bagaimana ketika Raja itu datang ke hadirat mereka. Bagaimana ketika Raja itu datang ke tengah-tengah mereka, mereka harus bersiap. Persiapan apakah yang harus mereka persiapkan? Yang namanya orang yang menantikan, berarti mereka harus memperbaiki segala-galanya untuk melayakkan tempat yang baik untuk bagi seorang raja itu. Di manakah tempat itu? Yang pertama, tempat itu adalah di hati manusia. Walaupun kita sebagai manusia mengatakan bahwa hati kita ini milik Tuhan, tapi tandanya hati kita milik Tuhan, hidup kita milik Tuhan. Adakah tempat yang layak di hati kita? Bagaimana Yesus ataupun Tuhan yang akan kita datang? Bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali yang akan kita nantikan? Layakkah kita akan pergi kelak bersama Kristus untuk menempati tempat yang sudah Dia sediakan? Atau kita menunda-nunda waktu untuk berbuat baik? Menunda-nunda waktu untuk setia kepada Tuhan? Menunda-nunda waktu untuk berbuat baik seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi kita? Persiapan kita yang harus kita lakukan adalah buka hati kita. Perbaiki sikap hidup kita, arahkan dan fokus bagaimana penglihatan kita ke depan untuk menantikan seorang pemimpin yang adil bagi hidup kita, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Persiapkan diri jiwa dan raga, berikan jiwa dan raga dan hidup kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Artinya kalau kita paham yang kita nantikan itu pasti datang, pasti kita membenahi diri kita. Tidak membiarkan waktu itu berlalu dari kehidupan kita, tapi kita memakai segala waktu yang ada untuk kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, setiap orang yang bersorak-sorai menyambut kedatangan seorang raja, itu akan dia tunjukkan dari sikap hidupnya. Hidup di dalam menantikan kedatangan seorang raja itu, kita tidak tahu kapan dia datang, tapi pasti datang. Bagaimana kesenangan kita, bagaimana sukacita itu tetap kita miliki. Karena ketika kita menantikan kedatangan seorang raja, saudaraku, pasti banyak hal-hal yang bisa mengganggu sukacita kita. Pasti banyak kendala yang bisa merenggut kebahagiaan kita. Tapi ingat, apapun itu yang terjadi, yang namanya kedatangan seorang raja bagi kehidupan kita tidak mengganggu sukacita kita apapun yang terjadi ketika penantian itu kita miliki saat ini. Oleh karena itu di hari Minggu ini, bagaimana adik-adik kita menunjukkan sorak-sorai, bagaimana mereka menyatakan kebahagiaan mereka menyambut sang raja, pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa keselamatan bagi manusia. Mereka tunjukkan dengan kebahagiaan seperti yang diangkatkan dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2-3. Yang namanya kita bersorak-sorai, isilah kebahagiaan kita dengan hal yang positif. Yang namanya kita itu menantikan raja yang adil, damai dan benar, pasti kita akan memperbaiki diri kita hidup dalam keadilan, kebenaran dan kekudusan Allah. Itulah yang harus kita persiapkan di dalam diri kita agar
kita bersiap dan bersuka cita menanti kedatangan Sang Raja bagi kehidupan kita. Karena yang kita tunggu itu adalah Raja damai, Raja yang membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Kiranya firman ini disempurnakan oleh kebaikan Tuhan, dan setiap pelayan KKR yang menyampaikan firman Tuhan ini akan bersuka cita dan bersorak-sorai dalam menyampaikannya, sehingga adik-adik kita juga bersorak-sorai mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Sang Raja bagi kehidupan kita. Selamat mengikuti ibadah hari Minggu ini. Selamat melayani buat pelayan-pelayan KKR dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kiranya firman ini mengingatkan kami, menyelamatkan kami, menguatkan kami, dan Engkau pakai para pelayan KKR untuk menyampaikannya lebih dalam lagi. Berikan mereka kesempatan, berikan mereka hikmat Tuhan, agar senantiasa di hari Minggu ini banyak jiwa-jiwa yang ada di dalam ibadah KKR semakin mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Raja bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.